Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, pemerintah dan DPR bersepakat mengubah status ibu kota baru yang tertuang dalam rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Frasa tersebut mengubah nama ibu kota negara dalam RUU IKN yang sebelumnya bernama Pemerintahan Khusus Ibu Kota Negara. Kesepakatan itu diambil dalam rapat lanjutan antara pemerintah yang diwakili Bappenas dan Panja RUU IKN dari DPR RI pada Rabu 15 Desember 2021 malam. Yang pertama adalah perubahan dari diksi Pemerintahan Khusus IKN menjadi Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPBN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa. Dia menerangkan perubahan di dalam RUU itu karena pada draft sebelumnya, frasa pemerintahan khusus ibu kota negara bertentangan dengan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai informasi, pasal itu menyebut negara mengakui dan menghormati satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Merujuk bunyi pasal itu, Undang-Undang Dasar tak mengakui bentuk pemerintahan lain seperti disebut dalam RUU IKN sebelumnya, yakni pemerintahan khusus ibu kota negara. Selain itu, terang Suharso pihaknya juga menerima usulan dari DPD untuk memasukkan 4 ayat dalam pasal 22D UUD 1945 yang mengatur soal kewenangan DPD dalam bidang legislasi meliputi pengajuan RUU tertentu, ikut membahas bersama DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu hingga pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu. Perubahan itu dalam rangka memastikan kesesuaian dengan pasal 18B ayat 1 UUD 45. Usulan Dewan Perwakilan Daerah untuk memasukkan pasal 22D UUD 1945 dapat diterima. Katanya, selain menyepakati frasa pemerintahan daerah khusus IKN, DPR dan pemerintah juga bersepakat untuk mengubah konsep kelembagaan otorita IKN. Dari semula, bisa menjalankan fungsi pemerintahan menjadi hanya fungsi persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Kemudian, penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah khusus IKN di dalam rumusan yang baru, penyelenggaraan pemerintah di IKN diselenggarakan oleh pemerintah daerah khusus IKN. Kata Suharso yang juga dikenal sebagai Ketua Umum P3 itu. Menanggapi hal itu, anggota panitia khusus atau pansus RUU IKN dari fraksi P3, Ahmad Baidowi mengatakan keputusan itu wajar disepakati agar RUU IKN tak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, nantinya Pemda khusus IKN sesuai RUU IKN memiliki karakteristik khusus, antara lain tak memiliki DPRD, bupati maupun gubernur. IKN hanya akan ikut serta kontestasi politik di tingkat pusat yakni Pileg dan Pilpres. Apakah boleh? Boleh sepanjang diatur di UU IKN. Karena perintah dari konstitusi adalah Pemda bersifat khusus atau dartah istimewa yang diatur UU IKN, dikecualikan dari ketentuan pasal UU Pilkada. Kata dia pada Kamis 16 Desember 2021. Sementara itu, diberitakan secara terpisah oleh Demokrasi.id, anggota panitia khusus atau pansus rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN, fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menolak pembahasan RUU tersebut yang sudah dibawa ke tingkat tim perumus atau timus. Padahal, masih ada substansi penting lain yang perlu dibahas di tingkat panitia kerja atau panja. Ketergesa-gesaan itu tidak baik. RUU IKN itu penting, oke. Tapi apa urgensinya kalau dulu ibu kota negara masuk konstitusi? Kenapa buat undang-undang ini tidak seserius itu? Harus serius dong. Ujar Hinca di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 16 Desember 2021. Tim perumus, kata Hinca, adalah tempat untuk membahas redaksional terhadap RUU yang sudah dibahas di tingkat panja. Padahal, masih ada substansi penting lainnya di luar pembahasan pemerintah daerah khusus IKN yang telah disepakati.
Jangan buru-buru, jangan didesakkan karena ini urusan bernegara. Lah, mindahin ibu kota kabupaten saja butuh waktu yang panjang. Ini ibu kota negara, ujar Hinca. Meski menolak hal tersebut, fraksi Partai Demokrat tetap akan mengawal pembahasan RUU IKN di tingkat tim perumus. Pasalnya, RUU tersebut bukan hanya sekadar memindahkan ibu kota negara, tetapi juga bersinggungan dengan peradaban bangsa. Jangan buru-buru, perlu kajian yang mendalam dan sepakat dengan apa yang disampaikan dengan Demokrat. Karena ini soal yang penting, belum lagi kita ngomongin hal yang lain-lain. Ya dampaknya belum lagi sisiran tabrakannya dengan undang-undang yang lain. Ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu. Panja RUU sepakat menghadirkan efisiensi selama pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan substansi regulasi tersebut. Selanjutnya, RUU IKN disepakati sudah akan masuk pembahasan di tim perumus atau timus. Sesuai dengan mekanisme dan juga tatib atau tata tertib yang sudah kita miliki. Ini kita sepakati dibawa ke timus. Ujar Wakil Ketua Panitia Khusus atau Pansus RUU IKN, San Mustafa dalam rapat dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Suharto Monoarfa pada Rabu 15 Desember 2021 malam. San mengklaim poin-poin yang bersifat substansial atau inti dalam RUU IKN sudah selesai dibahas. Salah satunya yang selalu menjadi perdebatan adalah pemerintahan khusus IKN yang kini telah disepakati untuk diubah menjadi pemerintah daerah khusus ibu kota negara. Dalam pasal 155 ayat 1B, Peraturan DPR RI tentang tata tertib menjelaskan bahwa penyempurnaan yang bersifat redaksional langsung diserahkan kepada tim perumus. Selanjutnya, dalam poin C, jika substansi telah disetujui, tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada tim perumus. San menjelaskan jika ada substansi yang belum disetujui, tetapi sudah masuk pembahasan di tim perumus, maka pembahasannya dikembalikan ke tingkat panja. Hal tersebut tertuang dalam pasal 155 ayat 1D Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Dengan catatan, kalau nanti di timus belum selesai hal-hal yang dianggap sebagai substansi, nanti kita akan bawa ke panja kembali. Jadi gitu, ujar San. Total pinjaman yang diberikan senilai 400 juta US dollar, setara dengan 5,74 triliun rupiah. Dengan kurs Rp14.361 per dolar Amerika Serikat. Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin akses rumah tangga yang berkelanjutan kepada layanan kesehatan yang penting yang berkualitas. Kata Satu Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste pada Kamis 16 Desember 2021. Sementara itu, Kuntawibawa Dasanugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menyebutkan bantuan pinjaman yang digunakan untuk kerjasama kementerian dan lembaga yang terkait dengan JKN terdiri dari Kementerian Keuangan, Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Pendanaan ini juga akan mendukung perbaikan sistem informasi kesehatan sehingga dapat lebih terintegrasi ke dalam perbuatan kebijakan JKN yang lebih tepat sasaran dan terinformasi. Ucap Kunta dikutip dari cnnindonesia.com. Program JKN telah mengakomodir 220 juta orang atau sekitar 83% dari populasi penduduk Indonesia. Sekitar 60% di dalamnya merupakan penduduk miskin dan hampir miskin. Program JKN dinilai telah berhasil meringankan pengeluaran pribadi belanja layanan kesehatan masyarakat dari 47% ke 32% saja. Hal ini membuat masyarakat lebih terbantu dalam mengelola pengeluaran layanan kesehatan mereka. Namun masih banyak tugas JKN yang harus segera diselesaikan, seperti meminimalisir dampak langsung dari pandemi, di mana diproyeksikan sekitar 3,5 juta orang kehilangan akses layanan kesehatan karena kehilangan pekerjaan. Persoalan lain yang harus dituntaskan yakni tingginya angka kematian ibu
tuberkulosis, hingga kekurangan gizi pada anak.